Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa program studi informatika Institut Teknologi Kalimantan dengan NIM 11231056. Sebuah startup mengembangkan aplikasi edukasi berbasis mobile. Proyeknya selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Namun, setelah 6 bulan peluncuran, hanya 5% pengguna yang aktif menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah proyek tersebut dianggap sukses? Menurut saya, jika menggunakan standar manajemen proyek modern, proyek ini nggak bisa dianggap sukses secara penuh. Kalau berdasarkan PMBOK edisi 6, sebuah proyek disebut sukses kalau memenuhi 3 hal, selesai, waktunya pas, dan biayanya juga pas atau nggak over budget. Nah, tim pengembang di sini, dalam kasus ini, sudah mendeliver output berupa aplikasi yang berfungsi. Namun standar terbaru seperti PMBOK 7 itu sangat menekankan pada value. Sebagai contohnya, pada kasus ini aplikasinya itu selesai, tapi usernya itu nggak ada yang mau pakai. Apakah proyek ini memiliki value? Tidak, kalau menurut PMBOK 7. Menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran itu bagus, tapi membangun produk yang salah sasaran meskipun tepat waktu dan anggaran itu pemborosan karena buang uang dan waktu pastinya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, identifikasi dan jelaskan output, outcome, benefit, dan value dari kasus di atas. Nah, untuk outputnya itu hasil langsung atau produk yang dihasilkan dari proyek. Nah, dalam kasus ini outputnya itu ya aplikasi edukasi itu. Kemudian outcome-nya itu perubahan atau dampak yang terjadi setelah menggunakan output. Outcome dari proyek ini adalah penggunanya sisa 5% aja yang pakai aplikasinya setelah 6 bulan. Meskipun dalam kasus ini nggak ditulis ya outcome yang diharapkan itu apa, tapi seharusnya outcome-nya itu pastinya banyak user yang pakai aplikasinya dan bisa belajar di aplikasi edukasi itu. Kemudian untuk benefit itu keuntungan yang dirasakan oleh stakeholder sebagai hasil dari terciptanya outcome. Nah, karena outcome di kasus ini rendah, maka benefitnya pun rendah atau gagal. Nah, seharusnya benefit ke pengguna itu kemudahan belajar gitu ya, atau peningkatan nilai. Kemudian untuk benefit bagi klien atau perusahaan yang meminta membuat aplikasi ini, itu peningkatan keuntungan atau revenue. Kalau di aplikasinya itu ada subscription atau iklan atau semacamnya. Tapi karena sisa 5% penggunanya, keuntungan finansial maupun edukasional untuk pengguna itu tidak tercapai. Kemudian value atau nilai adalah hasil akhir yang bisa dilihat dari sisi bisnisnya. Nah, biasanya dihitung dari benefit dikurangi cost dari proyeknya. Dalam kasus ini, value yang dihasilkan itu rendah, bahkan bisa dibilang negatif. Karena sudah menghabiskan anggaran, waktu, tenaga, tapi karena tidak ada benefit yang kembali ke perusahaan, akibatnya proyek ini tidak mempunyai nilai yang strategis gitu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, jika Anda adalah project manager, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda untuk memastikan proyek benar-benar memberikan value? Oke, yang pertama, saya akan merubah metode penulisannya jadi MVP atau minimum viable product. Jadi nggak langsung membangun semua integrasi fiturnya di awal-awal. Jadi saya akan meminta tim untuk merilis fitur intinya dulu ke beberapa pengguna dulu. Nah, tujuannya untuk memvalidasi ide produknya apakah user ini benar-benar butuh aplikasi ini sebelum kita menghabiskan anggaran yang ada gitu. Kemudian saya akan meminta feedback di tiap perilisannya itu atau update ke user. Jadi kalau data feedback awalnya itu menunjukkan bahwa penggunanya udah mulai bosan, udah nggak aktif, kita masih memiliki waktu nih untuk melakukan perubahan, entah itu dari UI-nya atau fiturnya disederhanakan. Ini juga sesuai dengan PMBOK, salah satu prinsip PMBOK 7 yaitu embrace adaptability and resiliency, yang artinya project itu harus bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan user tadi. Kemudian juga sesuai dengan prinsip PMBOK 7 yaitu focus on value, saya akan memastikan tim menyadari bahwa kita ini sedang membuat suatu solusi. Karena pada akhirnya value dari sebuah produk itu bukan diukur dari seberapa canggih produknya atau seberapa tepat waktu pengerjaannya, tapi dari seberapa besar dampak positif yang dirasakan oleh penggunanya, seperti itu. Nah, sekian jawaban dan analisis studi kasus dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.